Om Swastiastu. Saya Imade Abdi Negara, Petajuh Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bage Kerjasama, Informasi, Inovasi, dan Pengelolaan Data. Kali ini kami mencoba memberikan satu penjelasan-penjelasan terhadap berbagai pertanyaan atau opini-opini yang muncul baik kemudian melalui media sosial, melalui podcast, maupun disampaikan secara langsung. Ini perlu kami tanggapi, karena jangan sampai opini-opini yang muncul kemudian apalagi bersifat opini sepihak itu menjadi informasi yang salah diterima oleh krama desa adat di Bali maupun di Nusantara. Mari kita memberikan satu penilaian ataupun opini yang berdasarkan fakta yang kami akan uraikan dalam sesi-sesi di video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau dikatakan kemudian desa adat saat ini terkooptasi, kami malah berkeyakinan berbalik, ya, terbalik. Jadi keyakinan kami saat ini desa adat itu sangat sulit untuk dikooptasi, sangat sulit kemudian untuk dipengaruhi, diberikan janji-janji palsu, ya. Jadi kalau ada yang bilang dikooptasi, itu kooptasi untuk apa? Biasanya kan dikooptasinya untuk satu kepentingan golongan, kepentingan pribadi, diberikan satu janji-janji palsu. Ya, kalau sekarang ini susah. Karena apa? Mereka sudah paham. Bendesa adat, perjuru desa adat, penglingsir-penglingsir di desa adat itu sudah sangat paham dengan posisi kedudukan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Kalau kemudian mereka ragu, mereka akan berkonsultasi kepada majelis desa adat. Ada majelis desa adat di kecamatan. Kalau kemudian masih ragu, mereka akan menuju ke kabupaten karena sudah jelas tempatnya, kantornya ada. Mereka tinggal datang berkonsultasi. Kalau mereka mungkin belum jelas, mereka akan datang berkonsultasi dengan majelis desa adat di tingkat provinsi. Jadi apa yang kemudian disebut sebagai mudah dikooptasi? Malah kami menegaskan, sekarang ini susah, sulit untuk dikooptasi. Sehingga mungkin oknum-oknum yang dulu suka mengkooptasi desa adat untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan pribadinya, sekarang ini menginginkan, wah lebih baik desa adat seperti yang dulu. Wah lebih baik MDA dibubarkan. Ya, desa adat lebih baik seperti yang dulu. Ya karena memang sekarang ini mereka tidak kemudian mampu untuk mengkooptasi, ya, untuk hadir di desa adat, untuk mengarahkan, untuk menghasut, kemudian untuk memberikan janji-janji palsu. Sulit bagi mereka untuk melakukan itu. Nah ini penting bagi kita semua untuk memahami, sehingga kami bisa tegaskan bahwa desa adat saat ini sangat kuat. MDA sangat berkomitmen. Ada kemudian 1, 2, 3, ada hal-hal lain yang kemudian ya masih belum segala macam. Ya ini harus kita maklumi sebagai satu proses. Tidak bisa kemudian hari ini lahir, hari ini bisa langsung berlari, tidak mungkin. Ada proses di sana. Tetapi proses ini sudah demikian cepat. Karena apa? Perjuru di majelis desa adat itu memiliki komitmen luar biasa untuk ngayah. Jangan kemudian sebut bahwa dapat gaji segala macam. Kami perlu sebutkan, perlu kami sampaikan. Walaupun ini sebenarnya tidak ingin kami publikasikan. Tapi karena kemudian tuduhan-tuduhan yang menuju ke arah fitnah, perjuru kami itu sangat lascari. Bahkan kemudian memberikan dana pribadi untuk kemudian melakukan kegiatan perjalanan, itu sudah biasa kami lakukan. Ya, untuk apa? Ya untuk bagaimana kemudian desa adat ini bisa rajek, bisa kemudian terayomi, bisa kemudian diberikan perlindungan. Bagaimana kemudian desa adat ini bisa diakui, diayomi oleh negara, oleh pemerintah. Kan tidak mungkin itu terjadi serta-merta tanpa ada yang kemudian melakukan upaya-upaya.
melakukan dorongan, bekerja keras untuk itu. Tidak mungkin serta-merta. Kalau ada orang mengatakan, biarin saja desa adat itu pasti akan lestari dengan sendirinya. Ya, ini adalah pendapat-pendapat kalau memang hanya melihat dari luar saja. Tapi kalau masuk kemudian di dalamnya, mengikuti prosesnya, kemudian masuk menjadi seorang bendesa, menjadi seorang perjuru, ikut ngayah, maka akan sangat paham, akan sangat tahu. Dan saya yakin, opini yang sebelumnya menganggap bahwa desa adat itu tidak perlu MDA dan sebagainya, pasti akan berubah total. Pasti akan berubah total. Pasti akan paham, oh ini ternyata MDA, peran pentingnya. Oh ternyata fungsi MDA itu sangat penting. Mungkin juga berpikir, waduh ini MDA harus diperkuat lagi dan sebagainya. Nah ini yang kemudian perlu kami sampaikan sebagai satu bentuk referensi. Ya, kami tidak akan perlu kemudian mengatakan kami harus menjawab gitu ya. Ya, menjawab itu antara perlu dan tidak perlu. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah dalam kesempatan ini kami memberikan satu pemahaman, pencerahan dari sudut pandang yang berbeda. Yang saya bisa katakan bahwa ini sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang real sesuai dengan fakta. Bukan sudut pandang yang berdasarkan opini, berdasarkan penglihatan dari luar. Kalau kemudian yang berbicara itu bukan orang Bali, mungkin kami bisa maklumi. Tapi kalau yang berbicara orang Bali, kan mestinya ikut serta di desa adat, memahami bagaimana kemudian proses di desa adat itu. Bisa kemudian bertanya kepada bendesanya, bisa bertanya kepada bendesa-bendesa lain, bagaimana kemudian proses itu berjalan. Nah, saya kira itu. Ya, kami juga mendengar itu bahwa MDA harus mengikuti zaman Gubernur Bapak Ide Bagus Mantre dan MUDP pada zamannya Gubernur Bapak Made Mangkupastike. Kami perlu pertegas seperti ini, bahwa setiap kepala daerah, Gubernur Bali, itu tentu memberikan sumbangsih yang luar biasa besar kepada desa adat di Bali. Terutama di masa-masa kepemimpinan Bapak Ide Bagus Mantre yang bahkan sangat dikenang, dihormati dan dihargai sekali sehingga saat ini sebagai Bapak LPD Sebali yang telah menjadi urat nadi perekonomian desa adat di banyak desa adat di Bali. Nah, tetapi perlu kemudian kita kaji, kita kembali menerawang bahwa sebelum Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, itu kita harus akui bahwa kondisi desa adat kita itu masih seperti lidi sambrag atau lidi yang tercerai-berai. Yang tentu saja yang namanya lidi yang tidak diikat menjadi satu, tercerai-berai itu sangat mudah patah. Ya, karena apa? Semua berjalan sendiri-sendiri. Ini juga perlu kami sampaikan, Bapak Ibu Krama Makesami di Sebag Jagat Bali maupun di luar Bali, bahwa sebelum Perda 4, kalau dikatakan ada satu komen bahwa katanya sebelum ada MDA yang melantik adalah Ide Betara. Nah, ini yang disampaikan begitu. Ini saya kira pernyataan yang sesat dan menyesatkan, gitu ya. Jadi kurang tepat. Ya, saya katakan sesat, ya. Karena apa? MDA tidak pernah melantik. MDA tidak pernah melantik. Ya, saya juga akan menjelaskan itu di dalam sesi selanjutnya. Tapi saya ingin kembali seperti tadi bahwa semua gubernur memiliki peran yang luar biasa, sumbangsih yang luar biasa. Kemudian sebelum ada Perda 4, kita seperti lidi sambrag. Ya, kita seperti lidi sambrag. Lidi sambrag itu begini. Kita itu menganggap bahwa satu desa adat dengan desa adat yang lain itu tidak ada satu keterikatan di sana. Padahal kita di dalam menjaga Bali ini kan tidak bisa seperti itu. Kita harus bersatu, desa adat dimanapun harus bersatu, sehingga membentuk satu pondasi Bali yang kokoh, kan begitu. Nah, kalau kemudian dikatakan seperti tadi misalnya bahwa itu dilantik Ide Betara, dulu sebelum ada Perda 4, beberapa bendesa adat itu dilantik oleh bupati, ada dilantik oleh camat, ada dilantik oleh kepala desa, bahkan ada yang melantik dirinya sendiri. Nah, ini adalah
fakta-fakta yang bisa kita lihat, bisa kita temukan di lapangan. Karena memang tidak ada satu sistem pengaturan yang jelas, tidak ada satu lembaga seperti sekarang ini, MDA itu diberikan kewenangan untuk kemudian bisa melakukan pengayoman, perlindungan, bahkan memberikan satu kajian-kajian terhadap atau tafsir hukum adat yang ada di desa adat itu gitu. Sehingga kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi, melantik dirinya sendiri. Tiba-tiba krama adat tidak tahu, krama desa tidak pernah dilibatkan, tiba-tiba sudah ada bendesa dan perjuru baru. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi itu juga kita tidak inginkan. Karena apa? Mungkin dalam waktu pendek itu tidak akan berimplikasi, tetapi dalam jangka panjang itu bisa saja menjadi satu bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit permasalahan atau pikobet yang kemudian bisa mempengaruhi stabilitas, ketertiban dan keamanan di wilayah atau widangan desa adat itu sendiri.